Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Amonia Del. Panggil aku dia. Jauh banget ya. Oke, hari ini kita mau main Power. Game, my comfort game. Aku suka banget main game ini karena memang dia bisa single player, dia bisa multiplayer juga, dan vibe-nya itu calm gitu loh. Terus hari ini kita cuma mau grinding aja, cari-cari material, khususnya jamur yang ada di gua, jamur hijau yang ada di gua. Karena jadi mau itu adalah bukan salah satu sih, itu adalah satu-satunya bahan yang dibutuhin untuk dapat atau untuk bikin yang buat mancing, makanan yang buat mancing itu bait apa sih bait itulah pokoknya bait. Bahasa Indonesia apa bait itu nggak tahu. Kita mau masuk ke dungeon dulu karena itu jamur itu adanya hanya di dungeon, jadi mau nggak mau harus masuk dungeon sekalian grinding aja. Di sini sendirian aja mainnya di server private, lagi nggak mau ngobrol sama orang lain. Mau ngobrol sama kalian aja di sini ya. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? How are you guys? I hope it's good. I hope everything is good in life. I hope everything that you wish for bisa tercapai atau sedang diusahakan ya, sedang mengusahakan apa yang ingin dicapai. Dengerin gak sih laguku? Sayup-sayup ya, biasanya ditemenin sama lagu-lagu dari playlist yang satunya. Sama sekali aku mau nge-up Bastigor karena pengen mengalahkan Daybreak Tower boss. Dungeon ini dari kemarin aku coba nggak bisa, ternyata kalau pas cari info di Google seperti biasa sekarangnya harus pakai Bastigor. Oh ya, event mancing yang ada di Power ini adalah salah satu updatean salah satu fitur terbaru dari Power. Kita bisa mancing, kita dapat beberapa jenis pal friend yang bisa kita pakai juga nantinya. Lagunya Norah Jones, kalian tahu nggak Norah Jones? She's a good singer, jazz singer. Calming, terus suaranya juga bagus, aku suka. Video-videonya juga estetik sekali. Dungeonnya sudah beberapa kali masuk dungeon. Just for informasi sedikit ngobrol-ngobrol. Aku udah lama banget nggak buka Power, nggak buka Steam, mungkin sekitar 3 bulan. Jadi beberapa kali salah pencet C. Kenapa 3 bulan nggak main? Life is not good guys for me these days. Life is not so good, but it's not because it's life itself, bukan karena hidupnya sendiri, tapi karena aku yang bikin kehidupanku susah. Melakukan beberapa salah langkah, salah
membuat keputusan, padahal tahu bahwa itu keputusan yang salah, yang kalau aku lakukan itu salah gitu, tapi tetap aja aku lakuin gitu. Dan selama 3-4 bulan terakhir ini it's come back for me, kembali ke aku yang buah jeleknya itu, buah busuknya itu. Jadi kalau pohon, kita tanam pohon berbuah gitu, terus buah yang muncul itu di buahnya pohonnya itu entah kena virus, entah sakit, atau memang tidak dirawat dengan baik, itu buah yang keluar itu kan akan bukan buah yang baik ya. Nah itu yang 3-4 bulan terakhir ini aku dapetin. Ini bukan, it's not because it's life, because of the life, it's bukan karena hidup, gimana ya ngomongnya, ini karena memang akunya yang salah dari awal. Kan sering ya kita melakukan sesuatu terus karena kita terlalu arogan, kita terlalu berpikir nggak apa-apa, mengecilkan masalah, mengecilkan orang-orang gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak bakalan kenapa-napa. Itu pemikiran yang salah, attitude yang salah, dan itu akan membuahkan hasil yang buruk. Percaya deh, percaya banget. 3-4 bulan terakhir ini itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Salah ambil keputusan karena arogansi saya, padahal saya tahu itu salah. Dan itu juga bukan pertama kali saya mengambil keputusan itu. Beberapa tahun ke belakang saya mengambil keputusan yang sama, nggak belajar juga. Akhirnya dikasih pelajarannya ini ya. Ini kan power kan dia dia apa sih, kolaborasi sama Terraria. Jadi ada beberapa bos baru yang dari Terraria itu diambil, dikasih ke power. Belum tahu sih mereka bisa ngapain aja. Salah satu upaya untuk ini, saat kita down, drop, kita kan selalu butuh sesuatu untuk ayo gimana caranya supaya kita bisa tetap bangun, gak berpikir yang aneh-aneh. Because trust me, percaya sama aku guys, trust me, there is not only once in time, gak cuma satu kali dalam 24 jam di otakku tuh yang aku pikirkan tuh cuman tidur dan gak bangun. Sorry, a little bit triggering, maaf kalau ini trigger, maaf kalau bikin gak nyaman, tapi memang begitulah keadaan hari-hari belakangan, apalagi 2 minggu terakhir ini.
karena memang buah yang aku ambil saat ini itu benar-benar bukan buah yang baik, benar-benar yang busuk banget, banyak gulanya, dan mau nggak mau harus aku makan. Nah itu adalah itu adalah satu-satunya cara buat aku bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Sudah sampai di titik itu, nggak bisa kembali, dan cuman menggantungkan nasib ke depan itu sama orang, terutama yang aku sakitin. Mau dibawa ke arah mana nantinya. Jadi salah satu cara buat aku untuk tetap sudahlah, ayo bangun, sudahlah, ayo tetap jalani hidup, salah satunya ini, bikin konten. Walaupun gak ada yang nonton, gak apa-apa, yang penting aku punya jadwal. Aku tulis, aku punya jadwal. Oh, aku pagi harus bikin konten. Oh, aku jam segini harus bikin konten, harus cari konten. Oh, jam segini aku harus begini, aku harus begini. Setidaknya hal-hal itu yang membuat aku gak mikirin untuk gak bangun lagi gitu. Ya, sering terutama 2 minggu terakhir, 1 minggu terakhir ini selalu berpikir, kenapa sih hidup aku seperti ini dari dulu, dari kecil sampai di titik ini tuh gini. Salah satu cara untuk mengenali masalah yang ada, saya nggak tahu ini benar atau enggak, saya nggak tahu apakah ini akan berpengaruh untuk secara general, secara umum, tapi dicoba, dan itu salah satu alat pertama untuk mengenali masalah yang ada, menurut aku. Sumpah aku suka banget ini tempat ini. Dia itu hijau banget. Sorry bolak-balik ya. Tulis di kertas, tulis di buku, apapun yang kamu ingat tentang kesalahan kamu, apapun itu. Kamu salah sama orang, kamu berhutang, entah sama orang, entah sama pinjol, entah sama bank, tulis masalah yang kamu ingat dan kamu rasa, dan juga timelinenya, yang masalah yang kamu pikir, yang kamu yakin membawa kamu ke titik sekarang, ke titik ke kehidupan kamu yang runtuh, dunia kamu yang runtuh. Kamu tulis, habis itu kamu baca. Kenapa aku bilang itu cara pertama, cara dasar? Karena dengan kamu tulis semuanya, kamu ada 2, 1, kamu berarti berkomitmen untuk menghadapi masalah kamu. Kalau kamu nggak tulis, kamu cuma ada dalam pikiran kamu aja, itu tuh kayak kamu tahu itu ada tapi kamu menghilangkan itu gitu loh. Itu nggak hilang, itu akan tetap ada. Itu tuh jadi hantu dalam otak kamu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak nyaman melakukan sesuatu hal, nggak pengen ngapa-ngapain selain tidur dan nggak bangun. Jadi coba deh bangun sekarang, ambil alat tulis. Kalau kalian yang merasa hidup kalian lagi nggak baik-baik aja,
tulis, pegang ballpoint, pegang alat tulis, coba ditulis. Nggak apa-apa. Iya, menakutkan karena secara nggak langsung kita harus mengakui saat kita nulis itu, kita harus mengakui ke diri kita sendiri kalau ya memang kita salah, dan ini loh masalahnya. Tapi setidaknya saat kamu tulis, saat kamu baca lagi, kamu jadi tahu bahwa masalah itu tuh real, nyata, dan harus dicari jalan keluarnya. Bagi kamu yang muslim, berdoa deh, minta ketenangan, minta taubat. Kemarin itu seperti itu, bingung nggak bisa nafas 1 hari itu entah berapa kali berpikiran untuk nggak mau bangun lagi. It's not good thing, bukan pikiran yang buruk. Karena kalau kamu nggak bangun lagi, kamu nggak bisa menebus kesalahan kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan kesalahan kamu, dan itu bukannya gini, itu hanya akan menambah dosa, bukan cuma dosa sama Tuhan kalian, tapi juga kamu akan menambah dosa jariah. Kenapa? Karena kamu memberikan rasa sakit yang luar biasa sama keluarga dan teman-teman yang care sama kamu. So ya, di dungeon juga biasanya di dekat air kayak gini kita bisa mancing juga. Coba lihat, baru sekali sih kemarin coba mancingnya. Ini tampilan dari dungeonnya guys. Nggak, biasanya dia nggak ada tidak jadi langsung terhubung semuanya gitu. Ini kita harus lompat-lompat. Aduh, saya bodoh sekali kalau saat lompat-lompat. Gak pintar aku dulu. Orang main ini aja tidak ngecek apa build file-nya, cuma main-main aja. Lucu juga ini, setidaknya jadi tidak membosankan ya. Di sini bisa pakai sepatu boot itu kali ya. Ada sepatu boot buat ngejam, jadi kita bisa jam lebih tinggi, bisa lebih kuat juga, dan kayaknya hemat stamina. Tapi aku nggak pernah pakai. Aku buat tapi aku tidak pernah pakai karena aku nggak tahu bagaimana cara memakainya.
Kita pakai palu aja kali ya, mana sih? Karena bakal lama kalau nggak pakai ini dan bakal mati juga. Lucu setidaknya nggak bikin bosan. Kalau biasanya dungeon cuma cari jalan aja gitu. Coba lihat dungeon di power. Bisa panen buah buat ini. Lucu banget sih tempatnya. Masih kita dapat ini. Ada nggak sih dulu? Aduh lupa banget. Tapi kayaknya dulu nggak ada deh ini area dungeon yang ini tuh nggak ada dulu. Lumayan. Next kita buka dungeon semua kali ya, untuk lihat ada fitur baru apa di dungeon itu. Lucu. You never know, dear, how much I Aduh, kenapa dia di situ? Aduh, bagaimana ini caranya? Aku paling suka pakai first talent tuh. Powernya cantik tapi tetap gagah. Lumayan OP juga kalau buat aku, karena itu salah satu-satunya yang paling bagus kayaknya di palku. Kalau kita nyangkut di dungeon kayak gini gimana ya, tetap aja sih tetap harus pakai respawn, cuman harus hati-hati ya kalau main di public server atau settingannya last all item when you die.
For grinding. Sorry ya guys, sorry teman-teman, maaf ya kalian, aku lebih sering diam karena jujur tidak pernah berpikir sampai di titik yang harus bikin konten seperti ini. But like I said before, yang aku bilang di depan tadi, ini yang bikin aku oke, ini besok harus bikin ini. Tetap tidak bukannya tidak menghiraukan permasalahan yang ada, enggak, tapi ini salah satu cara aku supaya kepalaku clear, karena aku nggak akan terlalu maksudnya dalam waktu 24 jam itu ada selang waktu beberapa jam dimana aku memikirkan hal lain, jadi kayak reset otak gitu. Dari kemarin sebenarnya hanya mau bikin short aja, tapi pada akhirnya kenapa nggak coba sih, karena kan kita juga maksudnya kalian aja ngajakin ngobrol walaupun nggak ada yang nanggepin misalkan kayak gitu, it's okay gitu, kita ajakin ngobrol supaya tidak hanya begitulah guys. Udahlah ya, tapi beneran loh, buat kamu yang berpikir hidup kamu lagi nggak baik-baik aja, buat kamu yang berpikir hidup kamu sedang runtuh, coba diam sejenak, berhenti sejenak, terus tutup matanya, ambil nafas dalam-dalam, masalahnya nggak akan kelar, tapi setidaknya pikiran dan hati kamu tenang, jadi kamu bisa tahu langkah apa selanjutnya yang harus kamu ambil.
satu lagi, selain nulis dan menghadapi masalah apa yang terjadi itu tadi, salah satu cara ya untuk recognize, untuk mengenali dan menerima, iya, oh ternyata aku salah, oh iya aku salah, aku yang membuat masalah dan ini masalahnya yang membuat aku masuk. Ini masalah kalau yang kita bikin sendiri ya, bukan karena orang lain. Itu juga masalah yang ya orang ini yang bikin aku sampai di titik ini atau dan lain sebagainya. Tidaknya dengan kamu tulis, kamu bisa mengenali masalah itu dan kamu bisa cari-cari informasi bagaimana cara terbaik untuk menangani. Jangan pernah berpikir, apalagi kalau masalahnya sudah besar sekali, sudah harus dipertanggungjawabkan secara moral, etika, hukum, dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir kamu bisa mengatasi sendiri. Enggak. Kamu ngomong sama orang lain itu bukan berarti kamu lemah. Enggak perlu keluarga kalau kamu berpikir mereka cuma akan ngejudge kamu. Enggak perlu temen, enggak perlu ngomong sama temen, enggak. Ngomong sama orang lain yang profesional di bidangnya, yang bisa membantu atau mempunyai pemahaman mengenai masalah yang sedang kamu hadapi. Misalkan yang banyak banget orang hadapi saat ini, masalah pinjol, misalkan atau masalah tentang sponsorship kayaknya SA. Kamu nggak mungkin ngomong sama, atau belum, kamu mungkin merasa nggak nyaman ngomong sama keluarga, atau kamu merasa keluarga nggak bakal bantu kamu, atau temen nggak bakal bantu kamu, sahabat juga nggak bakal bantu kamu. Saat kamu sudah mengenali masalahmu, oke, ini masalahnya, kamu cari di Google atau di sumber informasi lainnya orang-orang profesional yang memahami mengenai hal itu, ngobrol sama mereka. Iya, pasti mereka marah, bukan marah sih, nada tinggi pasti, karena untuk kamu menyadari bahwa kamu gak sendiri, untuk kamu menyadari bahwa kamu kuat, itu kita butuh di shock terapi sama orang-orang profesional itu. Tapi mereka akan memberikan bantuan kok gitu. Mereka akan dengerin dengan seksama, mereka tahu masalahnya, mereka menangani masalah itu banyak sekali, gak cuma 1-2. Jadi mereka tahu bagaimana ke depannya. Dan itu melegakan sekali, benar-benar melegakan. Setidaknya pikiran gak jadi penuh, karena kita tahu, oh aku gak sendiri ya, ternyata masalah yang seperti ini banyak ya, ternyata begini ya, ternyata begitu. It's gonna be fine guys, it's gonna be fine. Ambil positifnya. Susah kayak gini, kayak mana harus melihat positifnya. Justru saat kamu bisa melihat hal yang positif dari semua hal yang negatif itu, Yasmin ya, kamu selangkah lagi maju, selangkah lebih jalan ke depan, nggak cuman stay di tempat yang sama. Selain itu, kamu juga akan diberi
masukan, diberi jalan keluar, diberi solusi, diberi penyemangat sama orang itu. Tapi memang yang paling afdol, yang paling tepat banget itu saat kamu sudah ke orang-orang profesional itu harus ngomong sama keluarga, harus ngomong sama sahabat, walaupun mungkin tidak semua kamu omongin, but at least satu lagi beban pikiran kamu akan diambil. Ini submissionnya. Tadi yang ada. Berarti berarti kalau mau cari submission di Power selain mission utama harus cari tempat yang ada bendera birunya tadi ya. Bingung ya, habis ngomong apa, belok kemana, gitu lah ya. Atau mungkin sudah jadi habit. I don't know, something like that. Ini tuh benderanya ini ya. Agak capek hari ini guys. Tadi tuh pagi ke rumah sakit kan, terus dari rumah sakit langsung keluar, balik lagi rumah sakit, terus berangkat ke Klaten. Baru balik tadi jam 10:30, bersih langsung mungkin mencari keliling dulu, tapi kayaknya nggak bisa deh, harus balik telepon dulu. Kalau videonya burik maaf ya, konten kreator pemula nggak bisa ngajakin ngapa-ngapain, baru belajar edit capcut sama edit video pakai aplikasi lain aja baru minggu terakhir. So ya, maaf kalau belum maksimal dan masih bingung gitu mau arahnya kemana. Bukan arah kemana, maksudnya kayak ambil kontennya itu malah banyak banget ternyata ide-ide konten yang bisa dibikin gitu, hanya waktunya yang
harus mencari waktu yang tepat. Karena saat ini ya seperti bilang, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dalam waktu dekat ini. Bukan dalam waktu dekat, dalam waktu-waktu ini, misal dari kemarin sampai hari ini dan masih besok. So, I don't know, just living my life without future. Jadi bener loh, maksudnya orang-orang banyak yang bilang kamu kurang beribadah, kamu kurang bener gitu. Ada waktu di apa sih apa di saat lagi memanen buah buruk ini ya, dalam pikiran tuh kayak apa sih, ngomong apa sih gitu. Tapi ternyata setelah aku tulis, aku baca lagi, aku ingat-ingat lagi apa yang terjadi, apa yang aku lakukan dari aku kecil sampai dewasa. Ternyata benar sih bang, aku jarang ibadah, aku jarang sholawat, aku jarang puasa aja, aku bohong. I'm not a good person guys, I'm not a good person, but I'm trying to be good. Tapi orang gak ngeliat burukku, and that's so wrong. Aku kayak orang manipulatif yang di depan munafik gitu loh, depan orang baik ya, lalu mencoba menjadi yang terbaik, tapi di belakang sumpah busuk banget. Shit. Waktu hidup terasa rontok, deg-degan, panic attack, anxiety, banyak gitu. Kepala muter aja, yang dipegang di tangan tiap hari itu cuma obat tidur, sampai akhirnya kenapa gak coba sholat lagi gitu. Terus sholat, awalnya minta hal yang beda gitu, kenapa sih kayak gini, masih kayak gitu waktu sholat. Berlangsung tenang tiap hari, dengerin murotal, baca rotib al-hadid dan lain sebagainya. Doanya jadi berubah, ampunilah dosa hamba yang tidak mungkin bisa diampuni, karena udah nggak tahu bakal diampuni atau nggak. Cuman kan Allah maha pengampun dan pengasih, yang Allah minta cuma kita bersujud, memahami bahwa kita sudah membuat masalah, meminta pengampunan bukan cuma sama Allah, tapi juga sama orang-orang yang sudah kita sakiti sebelumnya. Walaupun mungkin gak secara langsung dan hanya dalam doa, tapi doakan mereka yang terbaik, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kebesaran hati untuk membuka pintu maaf dan yang lainnya. Minta diberikan jalan keluar yang paling baik bagi semuanya. Dan itu jadi tenang, makin tenang. Makin menerima bahwa ya sudah, jalani hidup apa adanya. Selama dari kecil hingga sekarang, saya melakukan banyak kesalahan, saya melakukan banyak dosa yang saya nggak tahu bisa diampuni atau enggak.
Jadi kalau dalam persen mungkin 90% udah pasti masuk neraka gitu mungkin. Tapi selama kita masih hidup, selama saya masih punya nafas, berarti saya masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk menjadi yang lebih baik. Itu yang dilakukan. Jadi memang kalau orang bilang apa sih terus mendekatkan diri lagi sama Tuhanmu, ya memang harus seperti itu, dan memang itu caranya, satu-satunya cara. Minta dibersihkan semua penyakit-penyakit hati dan pikiran yang selama ini menggerogoti kita, dan kita jadi nggak ngomongin soal power kita ngomongin soal hal-hal ya gitulah ya. I hope you enjoy the video because I think it's a little bit boring. Nggak apa-apa ya. Ngobrol nggak jelas aja di sini. Aku tuh ada beberapa game yang aku pengen mainin. Aku follow juga kayak Pick itu. Pick aku pengen main Pick tapi solo, nggak sama orangnya nggak. Aku tuh bodoh main game, teman-teman. Aku tuh bukan bodoh. Aku main itu berdasarkan aturanku sendiri. Jadi agak susah kalau diajak main multiplayer. Kalau di dulu biasanya kalau main game multiplayer itu kerjaanku, sportku, job deskku itu ya cuma tukang cari barang, grinding, terus sama building. Aku paling suka grinding, bener-bener game grinding itu aku suka banget pokoknya. Jadi biasanya kalau sama teman-teman di game tuh soal grinding pasti dia aja. Itu udah job gimana pun. Baru mau minum dulu. Jadi kalau ada game multiplayer guild atau yang lainnya gitu, udah posisinya udah pasti tukang grinding, tukang cari barang, tukang cari material. Bukan karena yang lain nggak bisa, cuma nggak mau dan nggak mampu. Sama aja ya, sama aja dengan nggak bisa. Terus untungnya aku ketemu sama teman-teman game yang baik gitu. Dan salah satunya orang Filipina, ya Al. Nah, dia itu orang pertama yang aku terbuka tentang masalah aku. Padahal kami sudah hampir 3 tahun gak ngobrol. Kadang tuh dunia semesta dan Tuhan itu masih jalan, masih kekuatan ke kita itu dengan cara-cara yang bukan dengan hal-hal orang-orang yang kita tuh nggak pikirin sebelumnya gitu. Itu udah sering banget kejadian dan aku tuh nggak sadar. Nah, kemarin itu ya, orang kalau lagi runtuh, orang kalau lagi nggak punya siapa-siapa baru menyadari semuanya, menyadari hal-hal sekecil apapun yang ada dalam semesta. Jalannya tuh aneh banget.
nggak pernah aku buka Facebook dia, udah lama gitu. Terus tiba-tiba aku buka, tiba-tiba dia ada, tiba-tiba dia nge-DM, kita ngobrol. And he asked something that people never ask before. Hey everyone, how you doing now? Damn. And when I say, I'm good but not good, but it's okay, don't worry. He's tired. Hal yang dia lakukan pertama langsung telepon aku via messenger. Waktu aku gak bisa angkat, but it's like wow, dia berusaha, kamu punya ini gak, kamu ini gak. Aku mau ngomong sama aku sekarang, ngomong sama aku sekarang dulu. Baru 1 hari setelahnya aku kasih kontak, belum ngomong apa-apa baru dengar suaranya aku langsung nangis. Langsung keluar semua yang sudah tertahan selama beberapa tahun terakhir, khususnya beberapa bulan terakhir dan minggu-minggu terakhir ini keluar semua. He just stay there with it, listening to me, making me calm, dengerin cerita aku, terus tanya dasarnya apa, ya hal-hal yang aku nggak pernah bayangin bahwa aku akan ngomong ini sama orang lain gitu. And he's stranger, but at that moment he's not that stranger for me. He's stranger but not stranger. He's my angel. Dan yang paling keren buat aku pikir tuh, he's not okay also, he's not in the good situation also gitu. Dia nggak di situasi yang baik juga gitu, tapi dia mau dengerin aku kasih selama beberapa 3-4 hari awal kemarin itu intens. Dia kasih aku semangat, kasih aku tiap hari. Saya kayak check in tiap hari lewat pesan itu, at least you know that I'm alive gitu katanya. Lucu. Itu langkah pertama aku akhirnya mau ngobrol sama orang-orang, mungkin mau terbuka sama orang-orang akhirnya. Ya gitulah. So untuk yang sedang ada di situasi yang sama, untuk yang sedang merasa dan tahu bahwa hidupnya nggak baik-baik aja, it's okay, fine, nggak apa-apa. Entah karena kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain gitu, nggak apa-apa. Cari cara agar kamu, otak dan batin kamu itu bisa tenang dulu. Walaupun nantinya kamu dibilang egois, kok bisa sih kamu udah melakukan kayak gini, tapi kok bisa sih kamu bisa tetap tenang, tetap kayak gak terjadi apa-apa. Bodoh amat, gak usah dipikirin dulu omongan orang.
yang penting kamu tenang, kamu cari ketenangan kamu sendiri, tapi bukan ketenangan dalam keburukan, maksud dalam hal buruk gitu, bukan. Cari ketenangan dengan cara yang baik juga, berdoa, ngobrol sama profesional biar kamu fokus, biar bisa fokus untuk jadi tali yang ruwet itu bisa diuraikan satu-satu. Sudah hampir 1 jam ternyata, dan kita nggak ngobrol apa-apa, cuman dengerin aku curhat ternyata ya. Dan yang diomongin hal-hal yang sama lagi. Masih belajar teman-teman, masih belajar cinta-cintaku, sayangnya aku. Kita masih harus belajar banyak, termasuk cara ngomong full non-stop 1 jam. Agak capek ya. Kebayang gak sih kayak youtuber besar gitu, dia harus ngomong depan kamera. Ini aja aku gak pakai kamera kan ya, jadi bisa nyantai aja gitu. Tapi kebayang gak sih orang-orang yang harus di depan komputer, bukan depan komputer ya, depan kamera 1 jam, 2 jam, 5 jam ngobrol, nggak boleh berhenti. Ya. Belum lagi nanti harus mikir, aduh itu pakai konten, harus bikin konten apa ya, aduh capek, aduh gak ada duit, aduh capek. Urusan manusia gitu aja, bukan? Duit, makan, duit, senang-senang. I'm babbling again. Sunrise. Dengar gak sih lagu playlistku? Nggak dengar ya? Ini POV jadi driver food. Kita harus ngecek setiap base buat tahu makanannya masih ada atau enggak, palnya ada yang sakit atau enggak. Tapi kalaupun ada yang sakit juga biasanya cuma aku ganti aja, masukin ke pal box. Habis ini udah ya, besok lagi kapan-kapan aku tuh ada beberapa game yang aku pengen. Tadi udah aku ceritain belum sih? Game sama coba game-game strategi gitu. AOE juga ada. Banyak aja ternyata aku pengen main gamenya.
kita akan ketemu lagi selanjutnya cepatnya. Buat kalian yang dengerin sampai akhir, ngeliat videonya sampai akhir, tolong dibantu subscribe-nya. Tolong dibantu traktirannya 5.000 aja buat beli cilok. Ada di traktir, ada di deskripsi juga. Juga buat kita semua, semoga sukses selalu, tetap sehat, tetap mawas diri, tetap sadar diri, semoga apa yang diharapkan, apa yang sedang diusahakan akan segera tercapai. Semoga masalah-masalah yang ada akan segera terselesaikan. Semoga doa baik akan kembali ke diri kita juga. Jangan takut untuk meminta pertolongan kalau memang lagi benar-benar sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu cuman awalnya aja kok yang menakutkan, sumpah. Dan itu menakutkan karena memang pikiran-pikiran kita, panik dan sebagainya gitu. Tapi setelah kita ngomong, setelah kita bicara sama orang yang tepat, itu akan meringankan, membuat kita lebih tenang dan lebih fokus, dan akhirnya bisa tahu, bisa ngeliat, oh setidaknya jalan terbaik yang saya harus pilih itu ya ini, ke arah sini atau ke arah situ, dan kita nggak mikir sendiri gitu. Jadi buat kalian yang sedang tidak baik-baik aja, don't be worry, nggak usah takut dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Secapek apapun, seburuk apapun, kadang kita mikirkan sampai mikirkan sebenarnya tujuan hidup apa sih, kok dari kecil kayak gini terus, kok dari kecil sampai saat ini hanya negatif terus yang aku kasih atau yang aku terima. Ini coba lihat dari pandangan lain. Mungkin memang tujuan hidup kita itu memberi manfaat sama orang lain. Manfaatnya bukan dalam bentuk kita kasih material apa-apa, tapi kasih mereka pelajaran. Mereka bisa mempelajari sesuatu dari situasi kita yang kita hadapi gitu lah, sehingga bisa belajar dari situ dan membuat hidup mereka lebih baik gitu. Mungkin kayak gitu tujuan hidup kita. Ya. Capek pasti, bikin kita tambah capek dengan mikir kayak gitu. Itu salah satu positif energi yang positif mind yang harus kita terapkan juga saat kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Tapi jangan pernah melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya akan menambah dosa dan luka.
kita sudah berdosa, kita sudah melakukan hal buruk, yang ditambah lagi dengan membuat keputusan akhir yang gak bakalan bisa kembali lagi. Yang gak akan bisa kita tebus, yang gak akan bisa kita semuanya selalu percaya sama Tuhan, selalu percaya sama semesta. Yang sudah buruk, yang sudah buruk, yang sudah buruk. Sekarang fokusnya adalah gimana caranya bukan membuat itu jadi baik, karena mungkin ada beberapa hal yang gak bisa itu dibikin jadi baik, tapi setidaknya kita bisa menambah chapter baru yang baik gitu. Ya anyway, itu aja. Nggak tahu ngomong apa lagi. Sudah 1 jam lebih. Seharusnya penutupan, tapi akhirnya malah ngomongnya nggak jelas. Ya itu aja. Stay healthy semuanya, tetap sehat, tetap kuat, tetap fokus sama apa yang tidak dicapai, fokus sama semua hal-hal yang positif. Jangan pernah melakukan sesuatu hal yang kalau hati kecil kamu bilang jangan dilakukan, yang kalau otak sama batin dia bilang jangan, ini nggak usah dilakuin, ini jangan dilakukan. Jangan arogan, jangan sombong, dan berpikir bahwa nggak apa-apa kok kalau aku lakukan nggak bakalan apa-apa. Jangan. Kalau hati, kalau pikiran, kalau insting sudah bilang jangan, ya wes, diturutin jangan. Karena percaya, insting yang ada dalam diri kita itu adalah yang paling jujur, yang paling bisa kita pegang. Coba lebih sensitif sama alarm-alarm yang diberikan sama badan kita sendiri gitu. Karena kan satu badan ini isinya sel-sel yang selama ini bikin kita jalan, bergerak, dan berpikir. Jadi kalau hati, kalau batin, kalau insting sudah bilang no, ya sudah no gitu. Oke Ferrari, kita tunggu ini selesai dulu ya. Mau nemenin nggak sampai ini selesai, terus kita balik ke base kita? Yuk. Disuruh nemenin tapi dianggurin gitu, nggak diajak ngobrol. Dasar lah Monica. Oke. I think it's enough. Kasih semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih, jangan lupa like, sub, dan share-nya. Terima kasih sudah menemani konten pemula ini untuk babbling dan yapping gak jelas selama 1 jam lebih, walaupun lebih banyak diamnya. Terima kasih semuanya sudah memberikan waktu sedikit untuk melihat, walaupun nggak tahu bermanfaat atau tidak, but I hope
pikiran kamu teralihkan sejenak dari ya hal-hal yang nggak enak. Walaupun habis nonton terus kamu ngomong, ih apaan sih ini, ih konten apaan ini, nggak jelas. It's okay. Terima kasih sudah datang. Udah, bye bye semuanya. See you. Love you all.